Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sekarang kita akan membicarakan materi untuk perkuliahan geologi minyak dan gas bumi tentang geologi dan petrofisik reservoir yang khusus atau kita bicarakan untuk reservoir plastik. Baik, ini secara definisi apa itu reservoir? Reservoir adalah pada dasarnya semua batuan yang berada di bawah permukaan kita yang mempunyai kemampuan untuk menampung dan melewatkan fluida, dalam hal ini adalah hidrokarbon, dalam jumlah yang cukup komersial. Ini menurut North. Jadi kemampuan untuk menyimpan itu disebut sebagai porositas, kemampuan untuk melewatkan fluida itu disebut sebagai permeabilitas. Sehingga dua properties, dua sifat utama yang penting di dalam reservoir yang harus dimiliki itu adalah sifat porositas dan permeabilitas. Nah, porositas itu prinsipnya adalah void atau ruangan atau ruang kosong yang berada di dalam batuan yang nanti secara umum biasanya diisi oleh air connect water, itu air formasi, tetapi sekarang kalau berbicara porositas tetapi juga terisi oleh minyak dan gas. Jadi perhitungannya porositas itu dalam persen, yaitu volume voidnya dibagi volume batuannya kali 100. Nanti bisa persen, bisa fraksi ya. Nah, porositas itu dalam batuan ada dua jenis lah, porositas yang efektif dan porositas yang inefektif. Porositas yang efektif itu adalah porositas yang saling berhubungan. Ini porositas ini yang putih ini porositas saling berhubungan satu dengan yang lain. Mengapa disebut efektif? Karena nanti dia bisa menjadi permeabilitas yang baik. Tetapi ada juga porositas yang inefektif, yaitu porositas yang tidak berhubungan dengan yang lain. Misalnya ini sudah tertutup semen butirannya, dia terjebak di dalam sini, ini tidak berhubungan, tidak bisa dilewatkan, tidak bisa diambil, sehingga hidrokarbon yang ada di sini ini disebut sebagai porositas yang inefektif. Nah, porositas yang efektif pun sebenarnya secara teori ada dua macam, yaitu yang kita sebut sebagai catenary, di mana throat-nya ini, penghubungnya, pipa penghubungnya ini atau dihubungkan oleh dua pipa yang bisa keluar masuk di tempat yang lain, atau yang cul-de-sac, itu satu tempat untuk keluar masuknya fluida. Ya. Nah, berbicara genesanya, asal mulanya porositas itu ada dua macam, yaitu porositas primer dan porositas sekunder. Porositas primer itu biasanya berkaitan dengan proses sedimentasi, ya, proses berhubungan dengan sedimentasi. Terus sementara porositas sekunder itu nanti hubungannya dengan diagenesis, umumnya seperti itu. Nah, porositas primer itu ada dua macam, yaitu yang interpartikel dan intrapartikel. Interpartikel itu adalah porositas yang berada di antara butir, sementara intrapartikel itu porositas yang berada di dalam butir. Yang paling gampang contohnya intrapartikel itu adalah berada di dalam cangkang misalnya, ya, butir yang larut di dalamnya itu sehingga terjebak. Biasanya yang intrapartikel ini adalah yang inefektif. Yang kedua adalah porositas sekunder. Ini biasanya berkaitan dengan berkaitan dengan diagenesis yang berupa pelarutan ataupun fracturing. Pelarutan itu bisa bermacam-macam, nanti bisa sifatnya itu vagi, yaitu keseluruhan batuan itu larut, ataupun moldic, artinya public selektif, namanya itu hanya beberapa saja yang larut, misalnya metriknya saja atau grainnya saja yang larut itu. Dan fracture ini beberapa contoh secondary porosity ada di dalam kristal, ya, interkristalin. Terus kemudian ini fenestral, ini di kantong-kantong semacam ini, ya, di antara mikrit. Kemudian yang
moldik ini misalnya yang jadi cetakan ya, ini cetakan bekas forum misalnya, yang bagi keseluruhan, dan yang ini adalah fracture. Nah, fracture ini biasanya disebabkan oleh karena tektonik, kompaksi dan sebagainya, ataupun diagnosis juga bisa. Menurut Sally ini ada 3 kemungkinan fracture itu bisa terbentuk. Pertama itu pada waktu batuan mengalami tarikan menjadi lebih panjang dan sebagainya karena tension, maka di bagian ujung atau di bagian ujung atas crash atau nadirnya sini ini akan menjadi retak. Kemudian di sekitar sesar ya, terutama sesar normal itu juga akan menjadi fracture yang efektif, dan juga di bawah suatu unconformity, biasanya ini retakan-retakan juga terjadi secara intensif terutama pada batu gamping. Nah, ini hubungan antara porositas dan permeabilitas pada beberapa batuan yang biasanya kita jumpai, misalnya kita sedang berbicara batu pasir atau plastik, umumnya akan mempunyai hubungan linier. Maksudnya permeabilitas akan bertambah, porositas bertambah besar, permeabilitasnya juga bertambah besar. Itu yang terjadi pada kebanyakan batu pasir. Tetapi pada batuan yang dari fracture itu biasanya nanti permeabilitasnya saja yang akan bertambah besar. Fracturing itu akan memperbesar permeabilitas secara efektif. Nah, sementara limestone itu permeabilitasnya rendah meskipun kadang-kadang porositasnya sangat tinggi. Nah, ini yang lebih detail dari Sally mengenai ini dibalik ya, di sini sekarang permeabilitasnya yang vertikal, ini aksisnya ya, ini porositasnya. Nah, ini K adalah permeabilitas, V adalah porositas, ini perbandingannya untuk porositas permeabilitas sampai 1000 seperti ini in desimal. Jadi beberapa garis ini menunjukkan kebanyakan karbonat seperti ini, kebanyakan sandstone ya dia mempunyai hubungan kira-kira nilainya sekitar ini. Serpih nilainya sekitar ini kisarannya antara serpih porositas permeabilitasnya. Ini chalky, batu gamping chalky dan sebagainya, nanti kita bicarakan di reservoir karbonat selanjutnya. Nah, bagaimana cara mengukur porositas? Cara mengukur porositas yang paling bagus sebenarnya itu ya ambil sampelnya kemudian diukur di laboratorium, dan tetapi ada juga dengan cara yang indirect, yaitu dengan data well-logs. Nanti kita bicarakan pada kesempatan yang lain bagaimana memanfaatkan data sumur, terutama data logging itu untuk menghitung porositas. Sementara kalau untuk yang langsung ini biasanya ada 2 metode yang sederhana, yaitu dengan model ekstraksi udara yang berada di dalam sebuah batuan. Jadi udaranya dipisah, diambil, itu kemudian dibandingkan dengan volume per sampel dari 1%, itu adalah porositas. Atau menggunakan hukum kekekalan massa, di mana tekanan dengan kali volume itu akan selalu konstan, sehingga nanti porosimeter itu akan mengukur pressure-nya untuk mengetahui volume yang ada. Nanti hasilnya grafik begitu, kemudian dijadikan persamaan, akan keluar volumenya. Secara sederhana seperti itu. Kalau diklasifikasikan, porositas itu klasifikasinya bisa sampai lebih besar daripada 25% ya. Mulai dari diabaikan, negligible, kemudian poor, fair, good, dan very good ya. Ini yang 0 sampai 5% biasanya diabaikan untuk di beberapa tempat. Ya, yang berikutnya adalah permeabilitas. Permeabilitas itu adalah kemampuan fluida untuk mengalir pada suatu material yang porus, ya dalam hal ini adalah pori-pori atau porositas tadi. Kemampuan fluida dalam hal ini adalah, kalau kita berbicara reservoir berarti fluidanya berupa minyak atau gas untuk melewati porositas. Nah,
perhitungan atau penelitian terkait dengan permeabilitas ini sudah lama dilakukan sejak abad ke-19 oleh Darcy, ya, kemudian dikembangkan oleh Muscat and Bosset di tahun awal-awal abad ke-20 dengan menghasilkan formulasi bahwa suatu laju aliran itu dikontrol oleh apa yang namanya permeabilitas, kemampuan itu, angka kemampuan untuk melewatkan itu dikontrol oleh tekanan, luas penampang, dan juga kemudian ada viskositas, ini kekentalan, dan juga panjang dari satu aliran. Ini yang akan mempengaruhi nilai suatu laju aliran. Nah, nanti kalau kita akan menghitung permeabilitas ya tinggal mengalihkan saja. Nah, apa namanya itu? Hukumnya adalah bahwa permeabilitas, ya, sekali lagi ya, permeabilitas ini kali ini adalah ini, ya, seperti itu. Jadi nanti K sama dengan Q kali velocity viscosity sel ini dibagi pressure dan penampang. Ya, ini rumusnya nanti tinggal dimainkan saja untuk mendapatkan permeabilitas. Nah, di alam Darcy itu hampir sangat susah didapatkan. Nilai satu Darcy itu besar sekali. Jadi dia kemampuan fluida untuk yang mempunyai kekentalan 1 centipoise untuk mengalir pada tekanan 1 atmosfer dengan kecepatan 1 cm per detik itu banter sekali sebenarnya, dan jarang angka-angka itu karena tekanannya cukup besar di bawah sana, sehingga angka-angka yang dipakai biasanya nanti sampai milidarcy, ya, karena satu permeabilitas itu sangat jarang sehingga itu nanti pakai milidarcy. Nah, 1 milidarcy itu adalah ya 100 darcy. Ya, ini ya. Ini 1 milidarcy dan sebagainya. Ini nanti pembagiannya seperti ini. Nah, klasifikasi permeabilitas menurut Kusumadinata kurang dari 5 milidarcy sampai 1000 milidarcy. Ya. Nah, ini milidarcy itu 1000 ya, maaf tadi. 1 milidarcy 1 per 1000. Di alam itu permeabilitas itu fungsi yang mengontrol nilai besar kecilnya permeabilitas itu nanti adalah berupa ukuran butir, bentuk, sebaran, dan jenis dari porositas, jenis dari fluida, dan juga laju fluida. Ini yang nanti akan mengontrol nilai permeabilitas. Nanti akan kita lihat di belakang. Ini sekali lagi ke klasifikasinya, ini 1 darcy, 1000 milidarcy plus 1 darcy. Nah, baik, kita sekarang akan berbicara mengenai jenis-jenis batuan reservoir atau reservoir rock. Itu umumnya bisa sandstone yang paling banyak, kemudian batuan karbonat dan batuan yang lain. Dalam pembelajaran ini kita akan lebih banyak berbicara tentang reservoir batu pasir dulu. Ya, ini prinsipnya batu pasir itu ya semua batuan yang didominasi oleh butiran-butiran partikel-partikel yang berukuran pasir. Ya, klasifikasi ini akan sering dimanfaatkan untuk nanti penentuan kualitas batu pasir sebagai reservoir. Ini contohnya, ini adalah quartz sandstone. Ini adalah batuan yang sangat penting untuk reservoir yang dicari karena sebagian besar batu pasir kuarsa itu mempunyai kualitas reservoir yang baik karena dia ada sortasinya bagus, bentuknya rounded, kemudian matriknya itu sangat jarang. Di Indonesia sebagian besar target-target eksplorasi juga pada quartz sandstone ini, batu pasir kuarsa, misalnya di Ngerayong, di Jawa Timur, dan Talang Akar di Sumatera Selatan, Jawa Barat Utara, Widuri Asri Sunda Basin, ya, di beberapa tempat yang lain, bahkan di Kalimantan, di Ketapang itu juga formasi-formasi, nama-nama formasi ini mengandalkan batu pasir kuarsa.
Ya, ini contohnya batu pasir kuarsa di daerah Ngerayong. Ya, ini sangat kalau kita amati nanti dia mempunyai bentuk-bentuk yang sangat bagus. Yang jelas ini porositas dan permeabilitasnya bagus. Teksturnya juga sangat bagus. Kemudian yang sebaliknya adalah grewek. Grewek itu umumnya tersusun oleh berbagai macam kelas kastika ya, dari berbagai terutama litik, ya, litik dan mineral dan yang lainnya. Yang penting teksturnya itu banyak metrik sehingga sortasinya jelek, sehingga ini akan porositasnya itu akan rendah. Biasanya endapan turbidate itu akan berasosiasi nanti dengan produk-produk dari grewek ini ya. Ini contoh endapan turbidate di Jawa Tengah ya, di Wonocolo, formasi Wonocolo maksudnya. Kemudian yang lain itu adalah arkosik. Ya, sebagaimana kita ketahui, arkosik itu percampuran antara kuarsa dan feldspar dalam jumlah yang berimbang. Dia umumnya juga bersih, artinya matriknya rendah, tetapi morfologinya, bentuk butirnya itu masih runcing-runcing, sehingga sortasinya itu biasanya ya paling bagus itu menengah. Ya. Arkosik ini umumnya berasosiasi dengan pelapukan granit, jadi biasanya dia berada di dekat-dekat batuan dasar. Begitu nanti kita akan bisa menjumpai reservoir arkos ini. Baik, untuk berbicara sekali lagi mengenai optimasi memahami porositas dan permeabilitas, itu harus direview ulang tentang tekstur sedimen, karena nanti tekstur sedimen ini akan mengontrol porositas dan permeabilitas. Ya, ingatkan lagi tentang grain size, kemudian tentang sortasi, ya sortasi jelek sampai sortasi sangat bagus seperti apa, ya setidaknya dari visual comparison seperti ini. Kemudian morfologi butiran, mulai bentuk, sphericity, dan roughness, ini juga menjadi perhatian penting nanti sekali lagi, karena ini akan mempengaruhi nilai porositas dan permeabilitas. Ya, terkait dengan bentuk, sphericity, high sphericity, low sphericity, kemudian roughness-nya, nilai roughness-nya seperti ini. Ya, karena semakin rounded, very angular to rounded dan seterusnya. Kemudian juga kemas atau fabric, ini terkait dengan penataan ya, packing ya, grain packing. Ini adalah kubik sama rhomboidal packing. Kemudian terkait dengan hubungan antar butir, persinggungannya, apakah point contact, long contact, concave convex sampai suture contact, dan juga hubungan grain matrix, apakah dia matrix supported atau grain supported. Ini grain supported atau matrix supported. Ini nanti akan beberapa hal yang terkait dengan fabric. Baik, sekarang kita akan berbicara ini hubungan antara porositas permeabilitas dengan sedimentary texture. Sedimentary texture nanti kita akan berbicara tentang ini 4 ini ya, terutama grain size, ukuran butir, sortasi, kemudian bentuk, sphericity, roughness, dan juga fabricnya tadi. Nah, ini biasanya parameter ini akan sangat berpengaruh pada sedimen yang belum terkonsolidasi, belum terlitifikasi sempurna. Pada batuan yang sudah terlitifikasi sempurna, faktor yang lain itu adalah akan dikontrol juga oleh proses diagenesis dan juga secondary proses, misalnya ada fracturing, ada pelarutan dan sebagainya. Nah, baik, sekarang kita lihat mulai dari ukuran butir. Apa kontrolnya ukuran butir terhadap porositas permeabilitas? Di porositas, secara teoritis porositas itu tidak terkontrol oleh ukuran butir. Tetapi di dalam prakteknya menurut Schneider itu batuan yang berukuran lebih besar itu biasanya mempunyai porositas yang lebih besar. Ini karena mungkin faktor sementasi, artinya kalau ukuran yang lebih besar itu sementasinya itu masih rendah dibandingkan ukuran butir yang halus atau sedang, itu sementasinya berjalan lebih efektif. Nah, permeabilitas ini dalam prakteknya akan berkurang dengan ukuran butir karena pori-porinya diameter pori-porinya akan semakin kecil, di mana ini menyebabkan
capillary pressure-nya itu akan meningkat sehingga permeabilitasnya akan turun. Ini kita lihat ini ya, misalnya berhubungan dengan fabrik, porositas permeabilitas ini ya, penataan seperti ini akan mempunyai kubik packing seperti ini, dia porositasnya hampir 48%. Ketika dia berubah menjadi rhombohedral, dia akan tinggal 26%. Terkait dengan ukuran butir, ini Anda lihat bahwa ukuran butir pada dasarnya tadi itu tidak ada hubungannya dengan porositas. Besar dan kecil pengaturan yang sama itu bisa 48%. Besar kecil pengaturan rhombohedral bisa 26%. Tapi tadi faktor sementasi nanti akan mempengaruhi mengapa yang besar ini lebih secara di alam itu porositasnya lebih besar. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan sortasi dan grain size dengan porositas permeabilitas. Kalau kita lihat di sini dari grafik ini nih yang yang horizontal porositas, yang vertikal permeabilitas misalnya nilai-nilainya, kita lihat bahwa porositas itu akan bertambah dengan sortasi. Artinya dengan sortasi yang lebih baik, ke kanan ini sortasi yang lebih baik, maka porositasnya juga akan menjadi lebih baik. Jadi permeabilitas ternyata itu akan berkurang oleh sorting juga. Ya, sortasi yang justru semakin sortasi yang semakin jelek itu permeabilitas juga turun. Nah, permeabilitas ini ternyata juga dalam hal ini bisa sangat terkontrol oleh ukuran butir. Ukuran butir itu akan relatif lebih banyak mempengaruhi permeabilitas. Jadi lagi permeabilitas juga turun karena ukuran butir semakin kecil semakin kecil permeabilitasnya, tapi juga ukuran butirnya, gitu ya. Porositas biasanya akan sangat dikontrol oleh lebih karena sortasinya. Nah, bagaimana dengan bentuk, sphericity dan roughness? Nah, ini biasanya porositas itu akan berkurang karena sphericity. Jadi karena apa? Spherical itu akan lebih tight. Ya, ini menurut Fraser itu porositas itu justru akan semakin berkurang kalau bentuknya itu bentuk-bentuk seperti spherical seperti ini, karena dia bisa lebih tight. Ya, diaturnya bisa lebih tight, lebih kompak, lebih bisa mepet dan sebagainya. Nah, ini yang tadi kita bicarakan bagaimana ukuran butir terkait dengan porositas permeabilitas, terutama permeabilitas. Nah, ini kalau kita lihat sebagai perbandingan saja ilustrasi, kalau ada butiran-butiran yang besar seperti ini, horizontal permeabilitasnya masih 200 milidarcy atau 2 darcy, yang vertikal 1500, begitu ukurannya menjadi lebih kecil, signifikan akan berubah. Demikian juga dengan bentuk, dengan bentuknya ya, bentuknya yang elongated seperti ini, yang horizontalnya 2000 tetapi vertikalnya 800. Pada yang lebih kecil maka ini vertikalnya akan juga semakin turun. Jadi ukuran dan bentuk ini sangat mempengaruhi nilai permeabilitas. Nah, permeabilitas juga akan sangat dikontrol oleh ini orientasinya ya, green fabricnya. Jadi di sini menurut Sally, orientasi itu mungkin bisa lebih signifikan untuk porositasnya dibandingkan dengan packingnya. Jadi orientasinya, kesejajaran dan sebagainya itu akan lebih berpengaruh faktornya. Ini memang akan lebih kecil pengaruhnya di porositas, tapi di permeabilitas sangat besar. Jadi kalau seperti ini, ada bentuk yang memanjang sejajar seperti ini, maka kita akan mengetahui bahwa secara umum nanti itu adalah permeabilitas yang horizontal, ini akan lebih besar daripada yang horizontal ke sini ya, bentuknya memanjang ke sana, yang ke kanan lebih besar daripada yang ke arah sini, dan lebih kecil daripada yang vertikal ya.
Baik, yang berikutnya yang perlu dipertimbangkan untuk mengetahui reservoir batu pasir hasil karstik itu adalah geometri atau sand body, biasanya seperti itu. Untuk memahami geometri secara baik, maka Anda harus lebih banyak mempelajari sand body yang diendapkan di berbagai macam dengan pengendapan. Ini contohnya sand body yang terbentuk oleh fluvial. Ini nanti apa saja yang terbentuk di sana, ya ada endapan crevasse splay, endapan bars, endapan channel dan sebagainya. Kalau misalnya endapan di delta itu seperti apa nanti, ini misalnya ini delta dominan fluvial, ini ada sepanjang ini akan ada channel fill, ya ada semacam ini channel fill, nanti kualitasnya seperti apa, kemudian ada crevasse splay juga seperti apa, endapan-endapan di sekitarnya adalah clay-nya seperti apa. Ini semuanya nanti akan mengontrol bagaimana bentukan reservoir tersebut. Ini di lingkungan relatif deep marine, misalnya nanti bentuk-bentuk yang dikontrol oleh vein delta, deep marine vein seperti ini, nanti ada channelnya dan juga ada apa namanya itu bisa dibagi menjadi upper delta, kemudian middle vein delta, middle vein sampai outer vein, ya bentukan-bentukan loopnya seperti apa, itu nanti akan sangat berpengaruh. Ini contohnya bagaimana nanti juga ini contoh-contoh sementasi, ya sementasi ini yang dikelilingi oleh envelope, namanya itu clay yang envelope ini akan menjadi apa namanya itu menjadi seal yang sangat baik dengan yang sekitarnya. Tetapi ini yang namanya amalgamasi, ini amalgamasi ya, artinya channel-channel yang saling berhubungan ini mungkin bisa satu dan yang lain berhubungan, tetapi keluar sana itu sudah terhalang oleh survei. Ini juga menjadi penting untuk sekali lagi mengenali bentuk-bentuk geometri bawah permukaan. Sen-sen yang terbentuk di bawah permukaan seperti apa, ya. Ini salah satu cara untuk mengetahuinya itu adalah dengan apa yang namanya log depth meter. Ini menunjukkan arah apa namanya sedimentasinya. Ya, ini misalnya untuk lingkungan dari delta juga ini, ya delta ini jadi di delta front itu mouth bar-nya seperti apa, bentuk-bentuk seperti ini, ya ini di channelnya seperti apa. Itu sekali lagi untuk memahami bentuk-bentuk bawah permukaan secara lebih baik. Bagaimana kalau misalnya distribusinya untuk submarine fan, ya. Nah, ini pada apa namanya deep meter yang cukup curam, misalnya apa kemiringan yang curam itu dia akan cenderung sempit memanjang, sementara kalau apa namanya pattern deepnya ini rendah nih, ini sehingga ini arahnya ini di meter untuk mengetahui arah dan juga kemiringan. Kalau kemiringannya itu rendah, landai saja, itu kemungkinan dia akan terbentuk sangat lebar apa namanya vein-nya itu, ya. Bentuk-bentuk seperti ini perlu kita pahami dan untuk mengetahui geometrinya. Ya, ciri-ciri misalnya ciri-ciri seperti ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Bagaimana ciri-ciri endapan delta, geometrinya seperti apa, jenis-jenis litologinya di mana saja. Ya, ini nanti bisa pengantar kita untuk melakukan eksplorasi lebih jauh. Ya, misalnya ini kemudian di type dominated facies, apa namanya itu fases-fases yang didominasi oleh apa namanya daerah pasang surut seperti apa, fases-fases yang berada di sekitar apa namanya wave, gelombang seperti apa. Ini nanti bisa mempengaruhi karakteristik dari bentukannya dan juga petrofisiknya sebenarnya, ya. Kita selanjutkan dengan untuk mengetahui bagaimana reservoir itu diketahui dari data bawah permukaan. Dalam hal ini adalah data sumur dari yang kita dapatkan dari proses logging tersebut, ya. Nanti kita akan dapatkan bagaimana bentuk-bentuk dasar dari pola, sekali lagi pola dari rekaman well logs tersebut, yang umumnya nanti polanya bisa kita sebut sebagai silindris, irregular, bentuk bell,
bentuk lonceng ya, atau bentuk funnel, bentuk corong, bentuk-bentuk yang simetris, yang tidak simetris, dan sebagainya. Nah, ini adalah untuk reservoir batu pasir. Bentuk-bentuk silindris seperti ini, bentuk irregular yang tidak teratur, bentuk bel, bentuk corong. Nanti mengapa disebut bentuk corong ini? Karena kalau ini kanan dan ke kiri, ini juga kalau kanan dan ke kiri seperti lonceng, simetri asimetri. Nah, ini biasanya nanti sekali lagi ini ada beberapa kemungkinan kalau kita mempunyai bentuk ini, contohnya sekali lagi karena apa namanya ini dari gamma ray umumnya ya, rekaman log gamma ray. Jadi ini untuk yang silindris seperti ini kemungkinannya ada di mana dia? Ada di braided channel, di anastomosing channel, di aeolian dan sebagainya. Yang ini yang tidak teratur ada di mana dan seterusnya. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan endapan pasir yang terbentuk dari sana. Nah, kita perlu mempelajari semuanya itu dan apa namanya itu melihat beberapa kemungkinan yang terjadi. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana kira-kira pola lognya ya di daerah di meander ya sungai channel misalnya, kemudian pola mapnya kalau kita lihat secara dipotong strike dan kalau kita lihat searah deep seperti apa. Ini akan sangat memberikan apa namanya bantuan kepada kita untuk mengimajinasikan kondisi bawah permukaan seperti apa berdasarkan data ini tadi. Kalau kita mendapatkan, misalnya begini, kita mendapatkan pola log seperti ini, kemudian kita ketahui bahwa dia itu relatif ada di distributed channel, maka kita akan mempunyai bayangan kalau distributed channel itu dibuat petanya seperti ini, maka kalau dipotong secara strike, memotong strike itu memotong memanjangnya seperti ini, dan dipotong secara deep, kemiringan secara umum ininya apanya endapannya seperti apa. Ini kita akan mempunyai bentuk-bentuk yang seperti ini. Ya, termasuk yang berikutnya adalah yang bars ini. Bentuk-bentuk ini kalau digabungkan sekali lagi bentuk antara ini secara vertikal, lognya secara vertikal ketebalannya akan kita dapatkan, mapnya itu luasannya, ini adalah potongan sejak melintang strike, ini potongan memanjang deep. Nah, nanti akan kita dapatkan bentuk 3 dimensi. Dari bentuk 3 dimensi itu nanti arahnya kita bisa mengukur volumetrik, arah volumetriknya seperti apa, dan di situ nanti sampai kepada mengarah untuk mencari apa namanya volume dari fluida, dalam hal ini hidrokarbon yang ada di dalamnya. Nah, setelah tadi kita mempelajari kontrol dari tekstur ya terhadap batuan dan juga geometri, maka faktor yang lain yang harus dipertimbangkan dalam reservoir batu pasir itu adalah proses diagnosis. Nah, proses diagnosis itu prinsipnya proses mendekati litifikasi lah, proses pembatuan, tetapi diagnosis nanti masih berjalan terus setelah pembatuan, proses diagnosis masih berjalan. Nah, apa yang penting dalam proses diagnosis ini terutama untuk reservoir batu pasir itu adalah adanya kompaksi dan sementasi. Di mana kompaksi dan sementasi ini nanti umumnya akan lebih mempengaruhi pengurangan terhadap nilai porositas dan permeabilitas. Ini sekali lagi ini untuk batu pasir. Karena nanti diagnosis untuk reservoir batu gamping akan berbicara lain. Baik, kita berbicara pada batu pasir. Secara umum diagnosis itu umumnya akan berjalan dengan kontrol penimbunan. Jadi penimbunan sedimen-sedimen yang ada di atasnya seperti ini, awalnya rendah, kemudian tertimbun sampai bisa sampai kedalaman 7.000 8.000. Dengan penambahan timbunan itu semakin besarlah tekanan yang diterima dan semakin besarlah suhu yang terjadi di sana. Sehingga intinya semakin apa namanya dalam dia terkubur, maka dia akan mengalami diagnosis yang semakin lanjut. Baik, kita lihat kompaksi. Kompaksi itu prinsipnya karena overburden, tekanan karena overburden akan menghasilkan pengurangan volume. Dan juga karena pengurangan volume tetapi akan menambah densitasnya. Jadi volumenya semakin dimampatkan, densitasnya semakin tinggi tapi volumenya semakin kecil.
Nah, biasanya kompaksi itu akan sangat berpengaruh kepada material-material yang halus, misalnya terutama itu lumpur dibandingkan nanti pada pasir. Nah, di sini kompaksi itu biasanya akan juga mengakibatkan keluarnya air, ya, dan tentunya mengurangi porositas. Kita lihat di sini misalnya ini pengaruhnya, ini kalau ini pasir dikompres, ada pembebanan, maka dia mulai dari tadi kubik packing menjadi rhombohedral packing seperti ini. Tetapi sekali lagi pada lumpur, batu lumpur itu akan mempunyai pengaruh yang lebih besar lagi. Ya, kalau sandstone-nya itu ada kompaksi kira-kira masih bertahan seperti ini, dia akan 50%-nya. Ya. Yang kedua adalah sementasi. Sementasi itu bisa bermacam-macam, yaitu sementasi yang karena pelarutan-pelarutan awal tanpa tekanan yang tinggi itu biasanya akan segera diikuti dengan presipitasi, itu pengendapan kimiawi, itu akan menghasilkan apa yang namanya orthogenic mineral. Semen yang paling banyak itu biasanya adalah semen karbonat, semen silikat, dan juga mineral-mineral lempung, oksida besi juga termasuk di sini. Yang jelas proses sementasi itu akan mengurangi porositas dan permeabilitas. Nah, ini pada kedalaman yang lebih besar, sementasi juga bisa terjadi. Ya, ini pada daerah yang deep burial misalnya, ini terutama untuk sementasi kuarsa. Ya, kenaikan suhu ini akan dan tekanan ini akan adanya sirkulasi air, ini terjadinya proses-proses pelarutan. Jadi hanya suhu dan tekanan yang besar ini akan menjadikan ini pelarutan semakin efektif. Nah, karena proses pressure solution itu yang tekanan ini kemudian akan menjadi suture seperti ini, sementara di titik yang ini tekanannya rendah, sehingga di titik inilah terjadi dissolutionnya, pengendapan dari proses proses pelarutan yang ada di sini, ya, kemudian diendapkan di secara yang sampingnya. Jadilah terbentuknya di sini nanti kontak suture, di sisi kiri kanannya ini adalah sementasinya. Itu ini contoh sementasi yang lain. Ini contoh ini misalnya kalau ini ada butiran-butiran kuarsa, ini semen-semen yang mungkin larutan dari kuarsa tersebut. Feldspar ini kemungkinan larutan dari feldsparnya tersebut. Semakin larut lama-lama semakin bentuknya tidak karuan seperti ini, bercampur kemudian ini semen-semen silikat, kemudian mungkin ini menjadi lempung, bahkan kemudian masuklah semen kalsit yang lain membentuk seperti ini, ya. Ini contoh dari ekspresi semen yang lain, ya. Ini nodul, fibrous nodul, saya pikir fibrous aragonit, ya. Ini juga akan membentuk jarum-jarum seperti ini. Pastinya dia akan mengurangi porositas. Nah, ini apa pengaruhnya diagnosis terhadap petrofisik batuan klastik? Ini dapat dilihat dari grafik ini. Ini contoh yang paling signifikan, ini misalnya diambilnya di survei. Dengan ini bertambahnya kedalaman, ini porositas, ini kalau kita, ini dalam persentase, ya, persentase ini sebenarnya ini D ini adalah ini densitasnya. Maka densitasnya itu akan berkurang secara densitasnya akan bertambah karena kedalaman, tetapi porositasnya akan berkurang sekali. Ya, porositasnya akan berkurang sekali dengan bertambahnya kedalaman. Sementara yang kanan ini untuk menunjukkan laju kompaksi dan pengurangan porositas terhadap clay dan sand. Ini yang sand, yang clay, ini lebih diperjelas di kanan ini, ya. Prinsipnya bahwa clay itu akan sangat, atau lumpur, ya, akan sangat berkurang porositasnya karena kedalaman, ya, karena kompaksi dibandingkan dengan sand. Secara teoritis batu pasir itu di kedalaman 7.000 pun masih bisa mempunyai porositas sampai sekitar 15%. Tapi di kedalaman 5.000 secara teoritis tidak ada porositas untuk
batu batu lumpurnya atau clay dan claystone-nya itu. Ini pengaruhnya diagnosis pada permeabilitas juga kita lihat di sini dengan kompaksi tersebut. Misalnya contohnya ini endapan barrier, ini channel. Dan kalau channel ya biasanya kompaksi akan menghasilkan ukuran butir yang seperti ini. Semakin kompak ya permeabilitasnya juga relatif akan berubah seperti ini. Bandingkan dengan barrier bar itu biasanya dia sifatnya prograding, semakin ke atas semakin kasar, permeabilitasnya juga semakin besar. Last, bagaimana kita akan melihat bagaimana pengaruh diagnosis terhadap reservoir batuan. Misalnya pada awal-awal pembentukan diendapkan, ini ada butiran yang stable, ini unstable, misalnya ini kuarsa, ini feldspar begitu. Di dalam karena burial, maka dia akan berkurang karena kompaksinya semakin mampat, akan sementasinya juga sudah mulai ada. Ini reservoir porositasnya akan berkurang menjadi 20-30% saja. Nah ini kadang-kadang kalau dilanjutkan ini bisa terisi oleh hidrokarbon, maka dengan isian hidrokarbon tersebut maka sementasi akan berhenti. Karena pengaruh fluida ini tidak memungkinkan terjadinya sementasi, hidrokarbon itu tidak mensupport sementasi, maka ini akan berhenti seperti ini. Tetapi kalau kemudian dia menjadi burial lebih dalam lagi, tertimbun lebih dalam lagi, dia akan tersementasi, bahkan bisa menjadi metamorfism, ya, porositasnya bisa berkurang sampai kurang dari 10% saja nih batu pasir ini. Tetapi kalau kemudian ini mengalami pelarutan, mengalami dissolution dan sebagainya, maka dia bisa akan bertambah, porositasnya itu sampai 30-40%. Ini flowchartnya bagaimana proses diagnosis itu mempengaruhi porositas permeabilitas juga terhadap pengisian reservoirnya. Ya, saya pikir demikian. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.